gimana enaknya apa jadi ketua KPU apa jadi anggota dewan? Saya bilang dua-duanya enak. Kenapa enak? Karena terpilih gitu. Kalau nggak terpilih saya nggak enak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara Podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Sobat Banten News, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tentunya semangat menjalani aktivitas sehari-hari ya. Hari ini saya ditemani oleh salah satu anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Beliau juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten. Kita langsung sambut saja Bapak Agus Supriyatna. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak. Sehat ya Pak? Sehat. Iya. Pak Agus. Saya sambil buka masker ya? Iya, kita buka masker aja langsung Pak. Pak Agus ini sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum ya Pak ya? Ya, betul. Terus sekarang duduk di kursi legislator ya Pak? Ya. Ini apa Pak yang bikin Bapak tertarik akhirnya buat terjun langsung ke masyarakat nih? Ya. Saya memang di penyelenggara pemilu itu ya cukup lama juga, 15 tahun. 5 tahun di KPU Kabupaten Tangerang, 2023 sampai 2008. Lalu kemudian 10 tahun di KPU Provinsi, ya 2008 sampai dengan 2018. Dan terakhir 2013 sampai 2018 Ketua KPU Provinsi Banten. Dan itu saya kira sudah cukuplah menjadi penyelenggara pemilu dan kemudian saya berdiskusi dengan keluarga, lalu kemudian teman-teman, ya, lalu kemudian saya terjun ke dunia politik, mencalonkan diri di Partai Gerindra untuk DPRD Provinsi Banten di Dapil Kabupaten Tangerang A. Motivasinya apa Pak? Terus tiba-tiba pengen mencalonkan ini kenapa Pak? Ya memang di partai politik. Di DPRD itu ruangnya berbeda dengan penyelenggara pemilu ya. Penyelenggara pemilu kan lebih fokus kepada bagaimana mengelola pemilu untuk sukses ya, untuk berhasil ya dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu. Nah, ini ruangnya kan di situ saja. Tetapi menjadi politisi ya, menjadi anggota DPRD itu perannya lebih luas ya, bagaimana kita terjun ke dunia politik ya untuk bagaimana mengambil posisi kebijakan untuk pembangunan di Provinsi Banten sehingga untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Tapi kalau dari keluarga gimana Pak pendapat ya saat tahu Bapak saya mau mencalonkan diri nih gitu kan? Ya memang awalnya ya banyak diskusi panjang lah, terutama dengan istri saya ya, karena kan orang di luar pasti dunia politik itu sangat beda dengan dunia yang lainnya gitu ya. Tetapi dengan meyakinkan, dengan sikap yang sama sampai sekarang saya menjadi politisi, menjadi anggota dewan, saya kira keluarga menerima dan sangat mensupport terhadap saya terjun di politik menjadi legislatif. Gitu. Ada shock culture gitu nggak sih Pak? Yang tadinya biasanya menjadi penyelenggara pemilu gitu, tiba-tiba harus terjun langsung nih di lembaga legislator ini. Ini gimana Pak? Ya memang. Sempat kaget nggak? Ya. Di satu sisi saya pernah kaget juga gitu, bahwa ini kan kalau menjadi penyelenggara pemilu kan lebih pada rutinitas pada bagaimana kita memanage ya penyelenggaraan pemilu, lalu kemudian kita punya pasukan juga punya penyelenggara ke bawah sampai ke KPPS ya. Itu bayangkan saja kita harus melakukan proses memanage dan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang harus itu sebanten ya, ya penyelenggara pemilu. Lalu kemudian itu saya alhamdulillah menjadi penyelenggara pemilu, menjadi ketua KPU dan cukup berhasil ya di mata teman-teman NGO, di teman-teman wartawan, di teman-teman masyarakat. Karena apa? Karena mereka mengapresiasi bahwa di proses pemilu, proses pilkada di Banten itu alhamdulillah berjalan dengan damai, berjalan dengan kondusif ya itu. Selama menjadi ketua KPU, menurut Bapak demokrasi di Banten sendiri ini seperti apa Pak pandangan Bapak? Ya memang masyarakat Banten ini pertama adalah semakin dewasa dalam berpolitik ya. Artinya ketika perbedaan pandangan politik, ketika perbedaan pilihan politik mereka
itu yang harus kita tekankan, bahwa yang harus kita lihat bahwa masyarakat Banten ini semakin dewasa. Umpamanya mereka tidak pernah melakukan kegiatan di luar logika hukum ya. Ketika kontestasi politik selesai, mereka menyelesaikan lewat jalur-jalur hukum, umpamanya melalui Mahkamah Konstitusi, melalui pengadilan PT UN gitu ya, pengadilan negeri. Artinya jalur-jalur hukum yang mereka selesaikan gitu, dan itu menurut saya cukup bagus dan itu apresiasi buat masyarakat Banten ya. Iya Pak, terkait ini kan pasti dua bidang yang maksudnya cukup berbeda gitu ya Pak ya. Kalau bisa milih lebih enak mana nih Pak, di KPU atau di sekarang nih? Nah itu yang banyak bertanya kepada saya ketika saya dilantik menjadi anggota DPRD. Ya, banyak teman-teman saya, kolega saya menanyakan gimana enaknya apa jadi ketua KPU apa jadi anggota dewan. Saya bilang dua-duanya enak. Kenapa enak? Karena terpilih gitu. Kalau nggak terpilih saya nggak enak gitu. Jadi nyalon anggota KPU terpilih ya enak gitu, karena bisa mengabdi. Menjadi nyalon anggota dewan dan terpilih ya kita merasakan bagaimana kita lebih luas untuk pengabdian dan juga membuat kebijakan kepada masyarakat gitu. Iya, Pak dulu tuh di KPU katanya sering jadi sarang jurnalis ya Pak. Ya. Nah sekarang gimana? Masih suka nggak di ubur-ubur wartawan gitu? Bukan, jadi gini, saya dulu itu waktu di kantor KPU ya, membuat ada satu ruangan, teman-teman wartawan pasti masih ingat lah, bahwa kita menyediakan di situ ada hotspot ya, lalu kemudian teman-teman wartawan merasa enjoy ya dengan kita gitu. Ya, kita kan merasa bahwa teman-teman media butuh informasi, kita juga butuh publikasi, kan itu ketemu tuh di situ. Nah, sehingga kita saling berbagi peran aja, dan menurut saya itu cukup bagus ya hubungan komunikasi antara penyelenggara pemilu KPU dan wartawan gitu. Kan saya kira KPU juga butuh ya patron ya butuh media untuk menyampaikan kepada masyarakat gitu. Kalau umpamanya penyelenggara pemilunya tidak at home, tidak baik, tidak dekat dengan wartawan, saya kira nggak bagus juga gitu ya. Iya betul. Ngerasa ini nggak sih Pak lebih sulit menjalankan sebagai ketua KPU atau jadi anggota dewan nih Pak? Karena kan anggota dewan juga harus menampung aspirasi masyarakat kan, harus menyampaikan aspirasi masyarakat juga. Tapi bagi saya mau di KPU mau di DPRD, menurut saya dinikmati aja ya. Maksud saya kita kan hanya perannya aja ya. Satu sisi memang itu menjadi penyelenggara pemilu, sekarang menjadi anggota DPR sama aja, sama-sama aja lah, sama-sama punya peran, sama-sama punya kerja-kerja untuk kepada kemasyarakatan. Intinya itu. Yang penting kan kita dimanapun posisinya kita kan nyaman dan juga bekerja sama dengan siapapun itu. Iya betul. Oke Sobat Banten News, nanti kita lanjut lagi di obrolan selanjutnya, tetap di channel Banten News. Halo Sobat Banten News, masih bersama saya dengan India dan tentunya masih ditemani juga oleh dengan Pak Agus Supriyatna. Pak Agus, tadi kita sudah berbicara tentang tugas Bapak selama menjabat sebagai Ketua KPU ya. Sekarang saya mau nanya nih, tupoksi sebagai Dewan, ya Pak ya. Di Provinsi Banten ini kan juga pastinya ada persoalan-persoalan yang berat ya Pak ya. Kalau menurut Bapak persoalan berat di Provinsi Banten tuh apa sih Pak? Salah satunya aja Pak. Ya, jadi pertama saya kira di Provinsi Banten ini terkait dengan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kesejahteraan masyarakat ini sekarang kita di Banten memang secara geografis belum merata ya. Umpamanya utara selatan itu masyarakatnya kan masih disparitasnya masih beda ya. Walaupun memang ini sekarang sudah mulai mengarah pembangunan ke selatan ya. Tapi menurut saya hasil survei BPS yang kemarin, yang terbaru ya tahun 2021 juga tahun 2020, ini kita masih menjadi provinsi yang tertinggi angka penganggurannya ya di Indonesia ya. Artinya ini menjadi PR bagi saya di DPRD, bagaimana kebijakan memang yang untuk terus meningkatkan dan juga mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten. Gitu. Iya. Selain tingkat penganggurannya juga pendidikan masih menjadi hal yang penting ya Pak ya? Ya. Pendidikan di Banten juga harus terus ditingkatkan ya. Ini di mana kita kewenangannya kan provinsi tingkat SMA sama SMK ya. Ini juga menurut saya kita masih punya PR besar ya, bagaimana agar SDM di Provinsi Banten
ini juga kualitasnya ditingkatkan lagi sumber dayanya. Apalagi sekarang dalam hari ini momentum Hari Guru ya, saya kira pertama saya mengucapkan selamat Hari Guru ya. Mudah-mudahan ini pertama gurunya semakin sejahtera, lalu kemudian murid-muridnya cerdas sehingga pendidikan makin maju di Provinsi Banten. Terkait Hari Guru nih Pak, masih banyak guru honorer di Provinsi Banten yang mungkin upahnya juga masih di bawah gitu ya Pak. Ini gimana kalau dari pandangan Dewan sendiri Pak? Ya, memang kita di Provinsi Banten ini sekarang ingin meningkatkan para pendapatan guru ya, terutama guru-guru honorer ya. Kita memang sekarang ini kan kasihan juga ya, mereka kalau umpamanya honornya kecil, pastikan kenyamanan mengajarnya juga kurang nyaman. Nah, kita di Komisi 5 umpamanya bagaimana mendorong kepada Provinsi Banten, kepada Pemprov ya, agar meningkatkan juga memberikan honor kepada guru-guru honor itu sehingga mereka layak ya untuk mendapatkan salary ya menjadi guru swasta itu, guru-guru honor itu. Iya. Kalau terkait pendidikan sendiri nih Pak, beberapa waktu lalu Bapak Gubernur sempat mewacanakan 4,4 triliun ini APBD Provinsi Banten untuk dunia pendidikan. Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Ya, di APBD 2022 ini kita ada 12,7 triliun ya APBD 2022 kita. Nah, salah satunya yang paling tertinggi untuk anggaran itu ada di Dinas Pendidikan ya. Itu cukup tinggi ya, 4,4 triliun itu cukup besar ya. Itu memang untuk dunia pendidikan dan itu memang sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistisnas ya. Sehingga pendidikan di Banten ini semakin maju ya. Kita akan penganggaran ya, meningkatkan anggaran di Provinsi Banten di APBD tahun 2022 sehingga dunia pendidikan semakin maju. Itu tapi kalau 4,4 triliun itu kan cukup besar ya Pak ya. Itu untuk apa aja Pak rencananya? Ya memang dari 4,4 itu ada juga untuk belanja pegawainya, ada juga untuk infrastruktur ya, sekolah, gedung sekolah ya, untuk pengadaan sekolah baru ya, pengadaan lahannya, lalu juga untuk honor guru-gurunya dan juga untuk Bosda ya, di situ semua untuk program-program pendidikan yang ada di Provinsi Banten. Tentunya dengan peningkatan terus anggaran pendidikan yang tertinggi dibandingkan dengan OPD yang lain, saya kira ini kita dunia pendidikan harus makin maju gitu. Iya, berarti termasuk yang menjadi prioritas pengawasan dari Dewan juga ya Pak ya? Ya, memang Dinas Pendidikan itu tertinggi pertama, yang kedua kan Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan 1,2 triliun ya. Tentunya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, infrastruktur ini menjadi penting bagi kita di Banten gitu. Kualitas pendidikan di Banten sendiri gimana Pak kalau menurut Bapak? Ya memang udah cukup bagus atau masih harus ditingkatkan? Kalau menurut saya IPM kita ya di Provinsi Banten ya harus terus ditingkatkan ya. Ya, harus terus ditingkatkan untuk bisa bersaing. Umpamanya ini kan angka pengangguran tertinggi di Provinsi Banten ini kan itu rata-rata pasca lulusan SLTS sama SMK ya. Mereka tinggi lalu kemudian tidak tertampung di dunia kerja. Saya kira ke depan ini harus dikolaborasikan ya, link and match itu antara dunia pendidikan dengan dunia industri sehingga lulus sekolah itu memang bisa ditampung di dunia kerja yang ada di Provinsi Banten gitu. Iya, terkait lapangan kerja sendiri berarti masih kurang ya Pak ya di Provinsi Banten? Ya, saya kira ini dengan sekarang pandemi ini ya, suka tidak suka, ini banyak perusahaan-perusahaan yang memang itu berdampak ya terhadap pandemi ini, sehingga menurut saya ini harus membuat solusi yang bagaimana agar dalam situasi seperti ini bisa bertahan dan juga perusahaan-perusahaan tidak hengkang dari Banten gitu. Iya, oke. Sobat Banten News, jangan kemana-mana, tetap di channel Banten News. Kita akan berbicara lebih lanjut ya Pak ya mengenai pendidikan. Halo Sobat Banten News, masih bersama saya dengan India dan tentunya masih ditemani oleh dengan Pak Agus Supriyatna. Pak, tadi kita udah berbicara tentang pendidikan ya Pak. Sekarang mau berbicara tentang pendidikan tapi tentang pendidikan vokasi nih. Ini kan link and match-nya masih banyak masalah gitu ya Pak ya.
Terus kalau setiap tahunnya lulusan SMK seperti yang Bapak bilang tadi menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran gitu loh. Ini kalau dengan anggaran 4,4 triliun apa optimis Pak bisa mengurangi apa angka pengangguran itu? Ya, saya kira dengan niat baik di legislatif ya, di DPRD dan juga pemerintah Provinsi Banten untuk menambah anggaran yang cukup besar, saya kira itu kan keinginan kuat untuk mengurangi outputnya di situ ya, dengan mengurangi pengangguran di Provinsi Banten dengan umpamanya kita ini kan di wilayah utara ya, di selatan pasti kan berbeda itu. Betul. Ininya apa kondisi masyarakatnya dan juga kondisi geografisnya dan juga di situ ruang lingkupnya. Di sana kan di Tangerang Raya umpamanya itu kan banyak industri-industri ya, sektor jasa ya. Betul. Itu di sana. Lalu kemudian di sini di selatan lebih banyak pada pertanian ya. Itu kan saya kira harus dihubungkan dunia pendidikan dengan dunia kerja ya. Sehingga mereka itu setelah selesai sekolah di SMK, di SMA itu kan mereka bisa tertampung di dunia kerja ya. Walaupun memang ya banyak juga ya yang umpamanya selesai sekolah ya mereka juga ke perguruan tinggi ya. Betul. Tentunya ingin meningkatkan lagi kapasitas pendidikan mereka ya. Dan dengan 4,4 triliun ya Dinas Pendidikan ya harus terus ditingkatkan lagi untuk mengurangi angka pengangguran itu. Iya. Berbicara tentang pendidikan pastinya juga ada dunia kerja ya Pak ya. Ini kan tugasnya bukan hanya tugas lembaga dinas tenaga kerja, tapi juga ada tugas lembaga dinas yang lain gitu. Nah, tapi kayaknya kok kalau dilihat ini kayak kurang bersinergi gitu Pak. Tanggapan dari Komisi 5 seperti apa nih? Ya, sebetulnya kami ketika rakor-rakor ya dengan mitra kami, dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Tenaga Kerja, itu selalu kita sampaikan bahwa ini masalah loh di Banten ini. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor. Masalah yang tidak hanya masalah dimiliki oleh Dinas Pendidikan saja, tetapi juga berkaitan dengan dinas lain, umpamanya Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pariwisata, ya, lalu Dinas Koperasi, ya, karena itu kan butuh juga kan SDM yang alumni SMK dan SMA, ya, sehingga mereka itu ketika melakukan program-program dan juga pendekatan kepada dunia usaha itu harus bersinergi dengan pendidikan ya, terutama alumni-alumni yang dari Banten. Jangan sampai mereka selesai sekolah atau sudah lulus sekolah mereka bingung gitu. Oh, saya ini kok menjadi tamu di negeri sendiri gitu. Saya menjadi tamu di Banten sendiri, sementara orang lain bisa kerja umpamanya. Nah, kita punya keinginan kuat di Komisi 5 untuk melakukan sinergi ya dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas Tenaga Kerja ya, agar kebutuhan ya masyarakat Banten bisa terlayani dengan baik. Jangan sampai itu menjadi prestasi tiap tahun gitu, hasil survei umpamanya menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di Indonesia. Ini menjadi masalah kan. Tetapi menurut saya dengan anggaran yang selalu meningkat, lalu kemudian kita koordinasi dan juga komunikasi dan agar Dinas Pendidikan itu tidak berdiri sendiri dia ya, melakukan program-program menghasilkan SDM, tetapi juga harus bisa disumbangkan, bisa memberikan kontribusi dan juga bisa ada masuk dunia kerja. Nah, itulah pentingnya link and match itu antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Iya, terkait balai pelatihan sendiri ini kan di Banten cuma ada satu ya Pak ya, di Tangerang itu ya. Di Tangerang Selatan. Terus yang di BLKI ini kan punya kementerian. Ya, betul. Nah, kalau dari Komisi 5 nih nanggepinnya gimana Pak? Apa nanti bakal mau nambah, rencananya mungkin mendorong untuk menambah balai pelatihan atau gimana? Ya, pertama begini. Memang harus diakui ini kan Banten luas ya. Iya. Ini kan BLK yang ada di Serpong ya, yang di Tangerang Selatan itu kan punya Pemprov. Kan kita punya satu ya. Dan menurut saya harus ada satu lagi BLK ya, umpamanya di daerah Pandeglang atau Lebak ya. Itu biar menyerap ya kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sana ya untuk pelatihan-pelatihan kerja itu ya. Walaupun memang kan di Serang sudah ada punya kementerian, tetapi kan kita ini kan lebih luas ya, lebih luas, masyarakatnya juga lebih tinggi dan juga secara geografis berbeda juga ya. Saya kira kita juga keinginan ke situ juga untuk memberikan pelayanan agar pelatihan kerja lebih dekat lagi kepada masyarakat. Iya, Pak. Kemarin itu kan sempat terjadi demo buruh ya, Pak ya. Nah, itu sempat dibahas juga nih, katanya banyaknya tenaga asing di Banten ini. Itu benar nggak sih, Pak? Ya, memang ya pertama
suka tidak suka itu ada ya. Hmm. Ya. Itu kan kebijakan yang diberikan ya, itu diberikan porsi juga tenaga asing ada ya. Saya kira ya pertama menurut saya kita harus meningkatkan kualitas kita, sumber daya manusianya. Betul. Artinya pendidikan kita. Masyarakat Banten jangan merasa kita minder ya. Kita kan lepas dari Jawa Barat kan ingin mengelola pemerintahan, ingin mengelola masyarakatnya dengan mandiri sehingga lebih maju dan bisa mandiri sendiri gitu. Jadi kalau umpamanya ada sekarang tenaga kerja asing, saya kira kita harus ditingkatkan lagi kemampuan kita sebagai masyarakat Banten bisa masuk dunia usaha. Gitu. Iya, Pak. Terakhir nih, saya mau nanya, kemungkinan beberapa tahun lagi akan mencalonkan lagi nggak, Pak? Mencalonkan apa dulu nih? Pertanyaannya mungkin untuk maju mencalonkan sebagai kepala daerah? Ya pertama saya kan masuk dunia politik baru ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Saya kira kalau memang Allah takdirkan saya mencalonkan di mana saja, kalau partai memberikan kepada saya kepercayaan di mana saja, saya siap saja. Mau di legislatif, mau di eksekutif, yang pasti insya Allah saya siap. Berarti kemungkinan mencalon ada ya Pak ya? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Oke, Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol banyak bersama Pak Agus Supriyatna mengenai dunia pendidikan di Provinsi Banten ya Pak ya. Sobat Banten News jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Sampai ketemu di podcast Banten News selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.